Setelah vaksin akan digratiskan nanti di Indonesia untuk vaksin COVID-19, vaksinasinya memang masih kita tunggu. Kita harus bersabar menunggu keputusan dari pemerintah. Pemerintah menunggu vaksin mana yang kemudian sudah aman. Dan mudah-mudahan kita juga berharap, kita berdoa vaksinnya juga manjur. Ada Bang Melki Lakalena, anggota Komisi 9 DPR RI, dan juga Mas Diki Budiman dari Griffith University yang terus berbincang mengenai kami. Apa yang kita bahas. Bang Melki, tadi dikatakan bahwa memang Komisi 9, jujur nih, saya pribadi sebagai anggota masyarakat, rakyat Indonesia terus berharap pada Komisi 9 untuk terus memberikan supervisi berkaitan dengan langkah-langkah pemerintah. Anda setuju ya bahwa vaksin ini harus aman sehingga Komisi 9 juga nanti akan membantu untuk mengingatkan pemerintah akan keamanan dan kemanjuran vaksin apapun yang nanti akan dipakai di vaksinasi di Indonesia, serta langkah-langkah pencegahan. Tadi Mas Diki sudah mengingatkan 3T, 3M ya tetap harus jalan selama vaksinasi nanti sudah diberikan sekalipun begitu. Bang Melki. Ya, saya kira yang disampaikan oleh Mas Diki tadi itu benar, dan Presiden juga sudah ingatkan juga ya. Ya. Tetap pelaksanaan protokol kesehatan itu mutlak dilakukan. Karena begini Bang Melki, sedikit saja ya, saya jadi ingat begini, sepertinya pemerintah itu buru-buru ingin cepat vaksin sehingga ekonomi bisa cepat pulih. Memang kan ada, begitu vaksin datang saja, bursa saham positif, bagus begitu. Ekonomi seolah-olah akan bergerak baik begitu. Nah ini yang mudah-mudahan bisa diingatkan, buru-buru satu hal, lebih cepat lebih baik, tapi aman dan manjurnya kan tetap penting, Bang Melki. Iya, memang dengan pelaksanaan 3M dan 3T itu memastikan bahwa masyarakat kita itu tetap memiliki perilaku hidup sehat, ya, dan benar-benar mereka juga melakukan aspek pencegahan lebih utama daripada ketika mereka sakit harus diobati. Nah, penggunaan atau sekarang program vaksinasi nasional ini lebih kepada upaya kita bersama untuk memastikan agar seluruh masyarakat tidak masyarakat Indonesia ya itu mereka betul-betul dipersiapkan vaksinasi ini sehingga mereka menjadi kelompok yang kita sebut dengan sekelompok orang yang kemudian sudah memiliki imunitas yang membuat mereka bisa tidak terkena lagi pada waktu tertentu. Kalau kita lihat memang kan isu vaksin ini, Mas Bayu, itu kan pertama kan kalau ada beberapa hal yang pasti menjadi catatan ya. Pertama soal harga. Soal harga ini memang saya perlu luruskan bahwa harga yang berkembang di media massa itu bukan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kemenkes. Itu kan harga yang secara subjektif beberapa media itu memberikan kisaran harga, tapi itu bukan harga yang benar yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kemenkes. Yang kedua juga tentu kita melihat bagaimana waktu dari atau durasi dari vaksinasi ini. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun dan seterusnya. Ini juga kita masih melihat. Yang ketiga tentu kita melihat soal menyangkut ketersediaan yang tadi sudah juga Mas Diki tadi singgung. Nah yang keempat juga tentu kita bicara soal rantai dingin. Karena ketika kita akan mendistribusikan vaksin ke seluruh Indonesia, kan ada yang memang rantai dinginnya itu kita sudah miliki ya. 2 sampai 8 derajat itu, Mas Bayu, itu memang sudah dimiliki oleh rumah sakit dan puskesmas kita di Indonesia yang biasa melakukan vaksin. Nah memang kalau untuk khusus jenis tertentu, misalnya Pfizer kalau saya tidak keliru itu minus 50 derajat, nah itu butuh alat khusus kan, nah itu mungkin tidak bisa banyak masuk di seluruh Indonesia karena rantai dinginnya kita tidak memiliki yang 50 derajat minus itu kita tidak banyak yang memiliki. Nah alat semacam ini itu yang nanti akan dibahas lebih lanjut dan seperti tadi kami sampaikan tetap yang utama itu seluruh masyarakat kami minta untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dan 3T itu. Jadi 3M dan 3T ini tetap menjadi salah satu strategi yang utama dibanding dengan sekarang kita punya vaksinasi. Dan benar tadi bahwa vaksinasi ini juga bukan berarti bahwa
persoalan kita selesai. Ya. Karena vaksinasi ini itu sekali lagi salah satu cara untuk menekan laju sebaran dari COVID-19 di tanah air. Oke. Dan yang pasti dengan kita sudah memiliki vaksin, yang saat ini kan kita punya ada 6 yang sudah disetujui ya. Ya. Nah dari 6 yang disetujui ini dan sudah ada negosiasi untuk kita dapatkan sejumlah tertentu ya. Nah dengan kita memiliki vaksin yang sudah kita peroleh ini, mudah-mudahan publik ya termasuk teman-teman yang bergerak di dunia usaha menjadi makin lebih yakin bahwa ekonomi kita juga sebentar lagi akan berputar lebih baik lah karena semua sudah bisa dalam posisi yang lebih sehat nantinya. Ya, amin. Mudah-mudahan begitu. Mas Diki, saya jadi kepikiran nih dengan kemungkinan kan akan tampaknya untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia kan nggak mungkin cuma satu produsen vaksin, Mas Diki ya. Bisa saja ada Sinovac nanti, ada Oxford AstraZeneca juga kita pesan, Pfizer BioNTech dengan segala kesulitan menyimpannya, toh tetap kita upayakan untuk kita pesan mungkin dalam jangka sedikit. Saya jadi pikir gini, apakah mungkin, ini pertanyaan di kepala saya saja, apakah kalau saya divaksin Sinovac di yang pertama kali, karena kan nggak cuma satu kali ya Mas Diki ya, nah yang kedua kali itu saya harus Sinovac atau mungkin ketiga kali juga harus Sinovac terus, harus satu jenis vaksin atau boleh berbeda-beda Mas Diki? Pertama, ini bagus sekali, jadi harus diperjelas, kebetulan ada Bang Melki juga, jadi kita harus pahami dan ini pemerintah juga harus mengetahui ini bahwa diversifikasi vaksin jelas penting. Karena apa dasarnya selain masalah logistik, artinya kecukupan dari kebutuhan kita yang tidak mungkin dicukupi oleh satu jenis vaksin. Kedua adalah kita perlu efektivitas yang berbeda itu. Efektivitas yang berbeda ini tentu yang kita cari yang lebih paling optimal. Ada nanti ada cost effectiveness antara harga, efektivitas dan segala macam. Nah itu mengapa harus diversifikasi? Karena juga dalam strategi herd immunity ini setiap daerah itu akan memiliki baseline data yang berbeda ya, di mana ada prakondisi sebelum herd immunity itu antara lain angka reproduksi dan juga cakupannya. Ini kombinasi tiga, efektivitas, angka reproduksi dan cakupan ini memerlukan jenis vaksin yang efektivitasnya berbeda. Ini untuk keberhasilan. Ini agak teknis tapinya. Tapi itu kemudian tidak bisa juga dalam satu wilayah, dalam satu daerah, dalam kelompok umur tertentu, katakanlah 19 sampai 59 tahun, jenis vaksinnya A, itu is okay, tapi dalam satu daerah. Tapi tidak boleh dalam kelompok itu ada B, ada C gitu, karena akan ingat dalam pelaksanaan vaksinasi di masyarakat itu berjalan adalah uji fase 4. Yang artinya kita harus ada pemantauan, ada upaya evaluasi, pemantauan bekal secara ketat. Sehingga kalau itu campur aduk akan sulit ya. Dan menilai dan juga memantau efek, memantau banyak hal yang akan menjadi kacau balau ya. Jadi tidak boleh. Kemudian misalnya, karena kenapa saya bilang kelompok umur, karena ada beberapa vaksin yang uji vaksinnya, uji fase 3-nya kelompok umur tertentu dia. Jadi dia tidak bisa dan tidak boleh diberikan pada kelompok umur yang di luar uji fase 3 dia. Itu berarti karena kita nggak punya data keamanannya dan efektivitasnya akan berbahaya. Bukannya rata-rata inilah kenapa. Ya, rata-rata vaksin ini kan disuntikan atau diuji coba uji klinis ketiga disuntikan ke manusia itu di usia produktif 18-59. Sehingga kemudian kita harus menanti, maka Indonesia juga usia di atas itu mungkin adalah yang diprioritaskan yang ketiga kalau saya tidak salah. Dengan demikian itu dalam rangka melihat semua uji klinis ketiga kemarin itu, begitu ya Mas Diki? Betul. Tapi ada vaksin kayak misalnya Oxford itu dia luas ya uji fasenya di hampir semua kelompok umur, termasuk ke usia-usia yang sudah lanjut, ya. Betul, sampai 90 dia ada. Jadi artinya itulah kenapa diversifikasi vaksin itu penting, sangat penting. Dan ini kebetulan juga ada Bang Melki. Jadi kita perlu Bang dengan pemerintah membuat satu mapping ya daerah, karena demografi daerah ini masing-masing beda. Katakanlah mau per pulau juga oke, itu bagus. Karena
selain baseline tadi, demografi ya, kemudian juga disesuaikan dengan ketersediaan strategi vaksin kita yang mana nih. Ada yang range kelompok usianya lebar, ada yang di pertengahan saya di usia produktif seperti yang Mas Bayu tadi sampaikan. Nah ini perlu adanya satu strategi yang sangat cermat, ya betul, mapping yang sangat cermat. Tidak bisa diacak begitu, harus ada strategi yang cermat, sehingga itulah sebabnya banyak negara termasuk di Australia dia sangat berhati-hati merencanakan program vaksinasi ini dengan matang. Jadi jangan buru-buru itu, karena keberhasilan vaksinasi ini jangan dianggap remeh. Maksudnya salah kita membuat program vaksinasi akan banyak dampak. Selain tentu masalah keuangan ya, yang artinya akan ada ketidakefektifan. Ada potensi endemik itu ada dalam literatur. Ketika program vaksinasi wabah itu gagal, potensi endemik akan terjadi. Artinya sekali lagi harus ada strategi yang sangat matang, cermat, komprehensif yang kita harus siapkan dari saat ini. Ya, ditahan sedikit. Jadi saya ingin menggampangkan buat pemirsa Sapa Indonesia. Misalnya Jakarta dengan Bandung saja, beda 2 kota, masih dalam satu pulau, begitu kan ya Mas Diki, juga Bang Melki. Di Jakarta usia produktifnya 18 sampai 59 itu sangat banyak. Nah, di sini vaksin apa yang kemudian ditaruh? Sementara di Bandung mungkin usia lansianya lebih banyak, kemudian anak-anak dan ibu yang sedang mengandungnya banyak. Itu vaksin apa yang ditaruh di situ? Mapping seperti itu yang harus kita siapkan. Kira-kira begitu Mas Diki ya? Oke, Bang Melki, kita sampai ke sana nggak tuh nanti? Komisi 9 bisa membantu pemerintah untuk menyiapkan itu, Bang Melki? Ya, tentu kami mendorong agar distribusi vaksinnya itu benar-benar harus menempatkan agar vaksin tersebut benar-benar bisa dipakai secara optimal untuk jenis kategori masyarakat di daerah yang memang tentu masing-masing berbeda tersebut. Karena yang tadi kami sampaikan bahwa setiap vaksin itu punya karakter sendiri-sendiri. Karakter dari setiap vaksin itu berbeda-beda dan itu memang bisa optimal untuk jenis orang dengan kondisi tertentu yang berbeda-beda. Nah, karena setiap vaksin ini punya karakter yang berbeda dan untuk orang tertentu juga yang cocok juga berbeda-beda, tentu tugas bersama dari terutama ITAGI ya. ITAGI itu kumpulan para ahli-ahli vaksinasi yang berkumpul. Selain 6 ini juga nanti mereka juga yang bisa memberikan catatan apakah boleh ada tambahan atau tidak. Nah, melalui mereka dan bersama tim dari KPC, PEN bersama Kemenkes untuk menentukan strategi vaksinasi yang tepat sehingga bisa betul-betul program vaksinasi ini benar-benar bisa optimal berdaya guna bagi siapa saja akan mendapatkan vaksin tersebut. Karena juga misalnya kami juga memberikan catatan begini, tolong dipikirkan juga seperti yang kami sampaikan untuk pasien atau warga Indonesia yang di bawah 18 tahun atau yang di atas 59 tahun. Nah, itu kan juga mereka perlu juga disentuh vaksinasi kan. Nah, ini yang juga kemarin setelah kami rapat tersebut juga mudah-mudahan Kemenkes ya dan KPCPN ini bisa mendapatkan jenis vaksin yang juga bisa dipakai untuk di bawah 18 tahun atau di atas 59 tahun. Termasuk juga bagi penderita komorbid. Karena vaksin ini kan sebenarnya juga sangat dibutuhkan oleh mereka-mereka yang punya komorbid, misalnya demam, mereka yang darah tinggi dan berbagai jenis-jenis penyakit komorbid lainnya serupa yang itu justru kalau kena COVID-19 ini kan mereka berisiko tinggi karena mesti juga ada vaksin yang mudah-mudahan bisa untuk diberikan kepada pasien-pasien semacam ini. Nah, ini yang masih terus dicari. Baik, Bang Melki. Saya cukup senang bahwa Komisi 9 cukup concern terhadap arah mapping yang tadi bahasa dari pemetaan ini dari Mas Diki tadi itu sudah ada di Komisi 9. Kita titipkan ini nanti ketika bicara dengan pemerintah sebagai partner kerja dari Komisi 9, ini penting sekali untuk kita bayangkan karena Indonesia begitu luas.
Mas Diki terakhir saja ya, walaupun Anda dari Australia begitu, situasi sekarang masyarakat ini, saya tidak ingin sekali lagi memprovokasi atau menakuti bahwa vaksin ini tidak aman atau tidak manjur, bukan itu maksudnya. Bagaimana kemudian agar masyarakat bisa mengerti vaksin ini memang tetap akan menjadi salah satu cara kita memerangi COVID-19 nantinya. Dan sekarang beredar sekali informasi di media sosial terutama vaksinnya nanti kurang aman, kurang manjur dan lain-lain. Bagaimana menurut Mas Diki masyarakat bisa menerima beragam informasi ini dengan bijak menurut Anda? Sehingga kemudian kita tidak kontraproduktif dengan upaya pemerintah, bahkan upaya dunia untuk memerangi COVID ini dengan vaksin, dengan segala permasalahannya. Mas Diki. Iya, masyarakat saya himbau untuk sangat selektif, ya, sangat kritis dalam menerima beragam macam informasi dari beragam macam media. Rujuklah informasi yang dari sumber yang kredibel, ya. Apalagi itu institusi pendidikan, dimanapun di Indonesia ataupun di luar, dan dari pakar yang memang paham, ya. Ini yang. Tapi saya sampaikan ini, tidak semua dokter juga memahami tentang masalah pandemi, ya. Tidak itu. Jadi jangan aneh kalau misalnya di luar ada konferensi disampaikan dokter tentang yang malah kontraproduktif terhadap upaya vaksinasi, terpengaruh menyampaikan teori-teori konspirasi. Nah ini wajar ya dalam situasi pandemi, dan setiap pandemi sebagai peneliti pandemi saya sampaikan menunjukkan adanya infodemik ini, dan sekali lagi masyarakat harus yakin bahwa pertama, penyakit yang menyebabkan pandemi ini ada penyakit baru. Banyak hal yang tidak kita ketahui. Nah, oleh sebab itu, upaya yang dilakukan adalah yang pertama, adalah yang prinsipnya di public health, ya. Jadi, kesehatan masyarakat. Upaya di pemerintah 3T, masyarakat 3M. Ini wajib. Mau ada vaksin, mau... Sayang sekali terputus sambungan telepon dengan Mas Diki. Tapi kita tangkap pesannya, Mas Diki Budiman dari Griffith University. Masih ya? Halo Mas Diki? Oke, karena masih... Saya hilang Mas Bayu. Halo Mas Diki? Halo? Ya, silakan lanjutkan sedikit Mas Diki sebagai penutup. Ya, intinya demi memerlukan vaksin sebagai salah satu saja upaya exit strategi. Ya, salah satu saja. Yang utama adalah peran kita sebagai masyarakat melakukan upaya pencegahan dengan beragam macam cara. Dan pemerintah melakukan juga pengendalian dengan 3T-nya. Nah, nanti kita akan keluar dari situasi ini memerlukan kerjasama semua pihak itu. Dan ingat, pandemi ini disebabkan oleh satu orang, sehingga setiap orang punya peran penting dalam mengendalikan dan kita keluar dari pandemi ini. Baik, terima kasih Mas Diki Budiman dari Australia, dari Brisbane, Australia. Terima kasih juga Bang Melki Lakalena sudah bergabung dari Komisi 9 DPR RI. Kita ketemu lagi di perbincangan kita yang lain. Terima kasih.